Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Naila Lailatul Nisa. Saya dari kelas 9F dan saya bersekolah di SMPN 1 Umbul Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bioteknologi. Namun sebelum saya memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Halo sobat pelajar, perkenalkan nama saya Yulta Vanessa Belkis dari kelas 9F. Saya bersekolah di SMPN 1 Umbul Sari. Baiklah, sudah cukup perkenalan kami di awal video ini. Mari kita lanjut pembahasan materi. Baiklah, berikut ini adalah daftar pembahasan yang akan kami bahas dalam bab bioteknologi ini. Yang pertama, subbab A. 1. Pengertian bioteknologi. 2. Macam-macam bioteknologi. Yang kedua, subbab B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan yang meliputi 1. Bioteknologi pangan. 2. Bioteknologi pertanian. 3. Bioteknologi peternakan. 4. Bioteknologi kedokteran dan kesehatan. 5. Bioteknologi lingkungan. Dan yang keenam, bioteknologi forensik. Yang ketiga, subbab C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi yang meliputi 1. Dampak terhadap lingkungan. 2. Dampak terhadap kesehatan. 3. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. 4. Dampak terhadap etika atau moral. Tuhan telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia kekayaan alam yang berlimpah, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun bakteri. Kekayaan alam tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk membuat berbagai olahan makanan. Gambar di samping adalah contoh berbagai produk makanan olahan yang memanfaatkan hasil alam dengan bantuan mikroorganisme. Bagaimana peran mikroorganisme dalam pembuatan produk-produk bahan makanan tersebut? Berbagai jenis mikroorganisme bersifat menguntungkan dan berguna untuk produksi bahan pangan manusia. Kalian tentu mengenal makanan seperti yogurt, acar, sosis, roti, keju, tempe, oncom, kecap, dan tapai. Semua makanan tersebut memanfaatkan mikroorganisme dalam pembuatannya. Lalu, sebenarnya apa sih bioteknologi itu? Bagaimana kecap dan tempe dibuat dengan memanfaatkan bioteknologi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk pahami materi ini bersama. Yang pertama, A. Bioteknologi dan perkembangannya. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat sehingga dapat mensejahterakan kehidupan manusia. Bioteknologi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia. Perkembangan bioteknologi dimulai sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mudah digunakan untuk membuat larutan Kimia sini. Pada tahun 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mulai digunakan untuk membuat larutan kimia yang lebih kompleks, seperti pembuatan alkohol. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Pada saat ini, kalian dapat memanfaatkan bioteknologi dalam pembuatan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pembuatan tape. Perkembangan bioteknologi pangan selanjutnya masuk ke masa bioteknologi modern dan mulai menerapkan prinsip genetika, biokimia, dan biomolekuler. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa pengertian dari bioteknologi? Selanjutnya, yuk kita membahas macam-macam bioteknologi yang akan dibahas oleh Naila. Nah, teman-teman sudah paham kan dengan penjelasan Vanes? Sekarang waktunya kita membahas apa saja sih macam-macam bioteknologi itu.
A. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk. Proses bioteknologi konvensional ini lebih dikenal dengan istilah fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi tanpa oksigen atau yang disebut anaerob. Karakteristik bioteknologi konvensional diantaranya: 1. Memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. 2. Memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip fermentasi. 3. Menggunakan alat dan bahan yang sederhana. 4. Tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang kelima adalah skala produksi kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. B. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik bioteknologi modern diantaranya: 1. Memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. 2. Memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. 3. Menggunakan alat dan bahan canggih yang modern. 4. Memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Dan yang kelima adalah skala produksi umumnya besar dan dengan biaya yang relatif mahal. B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. 1. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yakni tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Penjelasan mengenai proses pembuatan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme adalah sebagai berikut. A. Tape. Ragi sangat diperlukan dalam proses fermentasi. Tahukah kalian, mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape? Terdapat 3 mikroorganisme yang dapat ditemukan, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Mikroorganisme yang terdapat pada tape biasanya memiliki pekerjaan yang saling sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. B. Yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. C. Keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. D. Tempe. Fermentasi pada proses pembuatan tempe dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur juga akan membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. E. Kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wientii. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan akan dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam.
F. Roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. G. Minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol merupakan proses fermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae. Jamur Aspergillus oryzae akan menghasilkan enzim amilase yang dapat menguraikan amilum menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya, gula akan difermentasikan lanjut menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Proses tersebut kemudian akan menghasilkan minuman beralkohol dengan cita rasa tertentu sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Lama proses fermentasi akan memengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi, semakin tinggi kandungan alkoholnya. 2. Bioteknologi pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi terbukti dapat meningkatkan tampilan buah dan sayur, memperpanjang waktu makanan untuk disimpan, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman dan membuat tanaman tahan terhadap penyakit dan hama. Contoh dari bioteknologi pertanian adalah kultur jaringan, pembastaran, dan hidroponik. 3. Bioteknologi peternakan. Di bidang peternakan, penerapan bioteknologi dapat digunakan untuk menghasilkan hewan transgenik atau hewan yang bersifat unggul melalui teknik inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, dan cloning. 4. Bioteknologi kedokteran dan kesehatan. Bioteknologi kedokteran merupakan teknologi di bidang kesehatan yang menggunakan atau memanfaatkan organisme atau bagian organisme menjadi suatu produk yang bermanfaat dalam diagnosa, preventif, serta terapi berbagai penyakit infeksius, non-infeksius, termasuk penyakit genetis. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran antara lain rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel atau hibridoma, antibodi monoklomal, sel punca, dan lain-lain. 5. Bioteknologi lingkungan. Definisi lain untuk bioteknologi lingkungan adalah pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. 6. Bioteknologi forensik. Salah satu penerapan bioteknologi di bidang forensik adalah DNA fingerprint. Teknik DNA fingerprint digunakan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil DNA-nya. Setiap orang memiliki profil DNA yang berbeda, sehingga hasil DNA fingerprint-nya juga akan berbeda. Nah, sekarang kita sudah paham dengan macam-macam bioteknologi sekaligus macam-macam penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Tapi, masih ada lagi hal yang perlu diketahui loh. Cus, kita simak baik-baik penjelasan dari Vanes. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari Naila, kita akan lanjut membahas dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. A. Dampak positif. 1. Membuat tumbuhannya tahan terhadap serangan hama serangga atau anti serangga. 2. Mengatasi pencemaran oleh limbah seperti logam berat yang merupakan limbah industri sangat berbahaya bagi ekosistem. B. Dampak negatif. 1. Bioteknologi dapat menyebabkan berkurangnya plasma nutfah atau berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. 2. Bioteknologi dapat merusak lingkungan hidup dan menjalar pada kerusakan ekosistem. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. A. Dampak positif. 1. Bioteknologi sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. 2. Membantu kemajuan teknologi pengobatan. 3. Terciptanya produk hormon yang terjangkau. 4. Terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor atau kanker. B. Dampak negatif. 1. Menyebabkan alergi. 2. Dapat menyerang sistem imunitas manusia. 3. Munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu.
Yang ketiga, dampak terhadap sosial dan ekonomi. 1. Hak paten hasil rekayasa, swastanisasi, dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu. Membuat petani tradisional kesulitan mengadakan bibit sendiri. 2. Para penelitian harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan riset menggunakan bibit-bibit hasil rekayasa tersebut. 3. Merugikan petani kecil dan menimbulkan kesenjangan ekonomi karena produk bioteknologi umumnya dimiliki oleh pemilik modal. 4. Produk bioteknologi yang dihasilkan oleh modifikasi genetika suatu organisme dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Yang keempat, dampak terhadap etika atau moral. 1. Teknik bayi tabung yang dapat membingungkan status orang tua si anak apabila sel telur atau sel spermanya diambil dari bank sperma yang tidak diketahui asal-usulnya. 2. Menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. 3. Cloning manusia saat ini masih dipertentangkan dan dianggap merusak nilai etika dan moral karena merusak embrio atau janin manusia untuk alasan apapun dianggap tidak manusiawi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga ilmu dan penjelasan dari kami bermanfaat. Saya Naila Lailatul Nisa. Saya Yulita Vanessa Bilkis Mengucapkan